Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau berbagi dengan sahabat semuanya ya tentang kejenuhan belajar. Oke, pernah nggak sih kalian ngalamin kejenuhan belajar? Kayak rasanya tuh kayak jenuh gitu ya, jenuh lah, pokoknya bosan gitu ya. Jadi karena ini masa pandemik, online class dan daring mulu, jadi pasti kita merasa kayak kejenuhan dalam belajar dan banyaklah penyebab dari jenuhnya belajar. Oke, bosan dengan belajar, bosan daring, tapi memang harus ya, mau gimana lagi ya kan. Nah, jadi aku mau kasih tips nih untuk kalian semua gimana sih cara mengatasi kejenuhan belajar. Jadi sebelum aku kasih tips nih ke kalian semua, untuk sahabat-sahabat aku tercinta, jadi kita tuh harus mengenal dulu ya, apa sih kejenuhan, gimana sih ciri-ciri kita tuh ngalamin kejenuhan belajar. Nah, jadi kejenuhan merupakan dimana kondisi mental itu merasa jenuh, mandek yang hakiki. Nah, jadi kejenuhan itu tidak bisa dipungkiri ya, datang dengan tiba-tiba tanpa diundang. Wah, bahaya nih. Nah, jadi kejenuhan itu banyak ya penyebabnya, ada juga kendalanya, dan ada tipsnya juga. Nah, jadi aku mau nge-share kalian untuk yang pertama nih adalah penyebab dari kejenuhan. Nah, jadi secara keseluruhan penyebab kejenuhan itu ada dua, dari faktor internal dan eksternal. Nah, jadi internal itu dari faktor dalam diri kita sendiri, eksternal itu dari faktor luar diri. Nah, jadi penyebab kejenuhan yang datang dari dalam diri kita sendiri itu karena kelelahan fisik mungkin ya. Kita mudah merasa cemas, lebih emosi, dan kayak bad mood, dan akhirnya kita merasa jenuh, nggak efektif dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu lelah fisik. Kita tuh kayak sering emosian, nafsu makan berkurang, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya itu lelah kognitif. Nah, lelah kognitif ini yang dimaksudkan yaitu kita sulit untuk fokus, sulit untuk konsentrasi, dan sulit juga untuk memahami pelajaran yang sedang kita pelajari, dan kita juga sulit untuk memahami sebuah materi gitu ya. Nah, dan yang terakhir itu hilangnya motivasi. Wah, ini sangat bahaya nih, hilangnya motivasi untuk belajar nih. Tidak ada kemauan lagi dan termotivasi untuk terus belajar. Nah, tidak semangat, dan nggak ada goals gitu ya untuk belajar. Nah, itu adalah penyebab internal. Nah, penyebab eksternal yaitu mungkin karena metodenya tidak bervariasi, sulit untuk memahami materi juga, dan metode guru yang monoton. Bisa jadi karena memang situasi yang sama gitu ya. Karena memang selama pandemik ini kita just stay at home, jadi kayak kita tidak berganti suasana gitu. Jadi membuat kita itu lebih merasa bosan, itu aja. Karena kenapa ya? Hakikatnya kita itu sebagai manusia yang bersosial, pastinya kita butuh orang-orang untuk merealisasikan ide dan pikiran kita. Nah, kita butuh sosial. Jadi selama pandemi ini kita kayak stay at home, sering di rumah aja. Jadi membuat kita tuh kayak enggak bisa lebih untuk mengembangkan diri dan tidak bisa bersosial. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor penyebab kejenuhan belajar gitu ya. Oke. Nah, jadi belajar daring ini ada juga sih kendalanya. Nah, jadi kendala yang pertama yaitu kuota terbatas nih. Nah, selain kuota terbatas, juga jaringan internet nih kadang lelet. Ketika guru nanyain, ketika kita ingin ngerespon ya, itu kayak jaringan nggak bagus lah, atau error dan lain-lain ya.
Dan penyebab lainnya yaitu mungkin karena kurangnya penjelasan dari guru sehingga kita sulit untuk memahami materi tersebut gitu ya. Karena dari segi waktu dan kondisi juga yang daring. Jadi kita tidak bisa berinteraksi langsung. Jadi kayak kita susah gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu minimnya tanggung jawab untuk kita menyelesaikan tugas. Misalnya gini, kita tuh jadi deadlineer. Misalnya besok nih ngumpul tugas, malamnya baru ngerjain. Jadi kayak nggak efektif untuk mengerjain tugas ya. Kayak kita tuh lari dari tanggung jawab karena kita nganggap wah ini daring, apa sih tugasnya cuman itu. Ya jadi kayak kita lebih kayak menganggap remeh. Dah itu kendalanya ya. Oke. Dan jadi belajar adalah suatu proses. Jadi cintai belajar itu karena belajar itu merupakan proses kita untuk menjadi baik, yang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu. Nah, jadi jika sahabat semua nih lelah ataupun kayak hilangnya motivasi dalam belajar, jadi saran aku nih untuk sahabat semua, jangan pernah berhenti. Karena kenapa? Jika kita sudah berhenti itu sulit untuk memulainya lagi. Jadi jika teman-teman lelah, istirahatlah sejenak. Dan setelah lelahnya hilang, langsung lanjut apa yang ingin kamu kerjakan. Jadi saran aku ya, jika if you are tired, just break, not stop. Jadi karena stop itu sulit ya. Ya, jadi itu saran untuk aku. Nah, oke. Sekarang aku mau ngasih tips nih buat sahabat semuanya. Gimana sih cara ngatasi kejenuhan belajar? Oke, tips yang pertama yaitu self motivate. Itu kita motivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya itu self regulation. Nah, selanjutnya itu adalah jadwalkan apa yang ingin kamu lakukan or make a list. Jadi ini kayak lebih mudah untuk setting goal yang kamu punya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu create situation, yaitu buat situasi yang bisa membuat kamu itu lebih rajin belajar, bisa membuat kamu itu kayak lebih senang dengan suasananya. Misalnya kayak minggu ini temanya estetik nih, belajar di ruangan. Jadi kamu tuh bisa setting suasana dan kondisi sesuai dengan suasana hati kamu nih, gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah have goals. Hidup tidaklah berarti tanpa adanya tujuan. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, jika kita punya tujuan, kita akan lebih mudah untuk mencapai target apa yang kita inginkan. Jadi, setting goal, apa yang ingin kamu kerjakan, apa yang ingin kamu capai, buat goals. Jadi, dengan adanya goals, kamu itu bisa mendorong diri kamu itu untuk menjadi lebih baik. Jadi kita tuh terpacu, oh aku ada tujuan ini, jadi aku minimal harus bisa ngejar gitu ya. Jadi set your goals. Oke, next is variasi belajar. Nah, seperti kita ketahui ya, belajar itu banyak metode dan variasinya. Salah satunya yang bisa menyenangkan yaitu belajar sambil rebahan. Nah, biasanya sering ngeluh kan, belajarnya duduk aja nih sampai ngantuk gitu kan di kelas. Oke, sekarang waktunya kamu tuh bisa belajar dalam kondisi apapun. Bisa sambil rebahan, bisa sambil ngopi, bisa sambil apa ya, dan lain-lain gitu. Jadi kamu lebih bervariasi dalam belajar. Dan selanjutnya yaitu batasi waktu. Nah, jadi kalau misalnya mau efektif dalam belajar, batasi waktu. Karena kenapa? Biasanya jika durasi waktu terlalu panjang dan lama itu kayak bisa menghilangkan fokus kita. Nah, jadi kita tuh kayak ngeblank gitu ya, ngeblank tiba-tiba, bisa kurang fokus. Oke. Nah, jadi aku punya solusi satu lagi nih buat teman-teman semuanya. Tipsnya yaitu 20-20-20. Jadi
Metode ini adalah 20 menit belajar di depan laptop dan 20 detik alihkan pandangan kamu 6 meter dari laptop, layar laptop, dan 2 jam setelah kamu belajar, you just take break 15 minutes. Jadi 15 minutes. Jadi setelah kamu belajar 2 jam dan kamu break 15 menit. Atau kayak cari suasana yang bisa membuat kamu itu lebih fokus dalam belajar, karena jika durasi lebih dari 2 jam itu ya, itu dapat menghilangkan fokus kita. Jadi setelah 2 jam belajar ya, saran aku ya untuk break 15 menit atau 20 menit untuk melihat suasana baru. Misalnya nih, lihat suasana yang hijau-hijau, ataupun ngopi sejenak, ataupun buat hal yang membuat diri kamu itu more fun. Jadi buat hal yang kamu senangi selama 20 menit atau 15 menit gitu ya. Nah, perlu aku ingatkan nih sekali lagi untuk sahabat semua, belajar itu bukanlah suatu paksaan, tetapi belajar itu merupakan sebuah aset untuk diri kita di masa depan. Karena dengan kita belajar, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi buat teman-teman semuanya nih, aku harap bisa mencintai proses belajar, karena proses belajar itulah yang membuat diri kita itu berkembang dengan baik. Karena nobody instant, karena semuanya itu nggak ada yang instan ya. Jadi kayak kita itu harus step by step untuk menjadi lebih baik gitu ya. Oke, 2020 saya harap Anda bisa menghilangkan kejenuhan belajar ya, karena kejenuhan belajar itu tidak bisa dipungkiri. Pasti kita semua akan mengalami kejenuhan belajar. Nah, saran aku nih, jangan berlarut-larut dalam kejenuhan belajar. Atasi segera dengan tips dan trik yang telah aku sharing pada kamu. Oke, terima kasih. Cukup dulu sharing hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal kebaikan. Dan sehat selalu. Saya harap kepada semuanya sehat selalu dimanapun berada. Semoga bahagia selalu. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum.